Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini mari kita bahas tentang tafsir surat Al-Falaq. Di mana dalam surat ini adalah perlindungan dari kejahatan atau keburukan-keburukan yang terjadi di waktu subuh. Ya, surat Al-Falaq ini adalah surat Makkiyah, artinya diturunkan ya sebelum Rasulullah SAW hijrah. Wa fiha ta'limun lil ibadi. Di dalam surat Al-Falaq ini juga terdapat pelajaran bagi seorang hamba ayal jauh ila hamir rahman, untuk apa namanya, agar dia berlindung kepada perlindungan Ar-Rahman, kepada Allah SWT yang Maha Menyayangi. Wa yasta'idzu bi jalalihi wa sultanihi min syarri makhluqatihi, dan memohon perlindungan dengan keagungan Allah, dengan kekuasaan Allah, dari keburukan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarril laili id adlama, dan berlindung dari keburukan malam ketika malam itu telah gelap, ya. Lamma yusibu an-nufusa fihi minal wahsyah, itu ketika jiwa-jiwa atau hati ini, nafas ini tertimpa berbagai macam kesedihan, wal intisyaril asrar wal fujari fihi, dan tersebarnya keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan, yang biasanya kemaksiatan itu terjadi di malam malam hari. Wa min kulli hasidin wasahirin, dan berlindung dari semua orang-orang yang dengki, hasad, wasahir, dan para penyihir. Ya, kalau sekarang penyihir sekarang dukun, tukang santet, atau tukang pelet, pokoknya semua yang semakna dengan makna sihir untuk zaman sekarang, di zaman yang cukup modern ini masih saja ada yang menggunakan ilmu sihir, dan sihirnya lebih modern karena jinnya juga mengerti tentang teknologi, nggak seperti zaman dulu. Wahya ihdal muawwidhataini, allataini kana sallallahu alaihi wasallam ya'udhu nafsahu bihima, dan ini adalah salah satu dari muawwidhataini, yaitu dua surat perlindungan. Yang pertama adalah surat Al-Falaq, yang kedua surat An-Nas. Surat Al-Falaq ini adalah pemohon perlindungan juga, surat An-Nas juga memohon perlindungan. Jadi dua dua surat ini biasanya selalu bersamaan tuh, Al-Falaq, An-Nas. Umumnya kalau di negara kita di Indonesia disatukan dengan surat Al-Ikhlas. Jadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu tiga kul itu adalah wajib dihafal oleh seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Anak kecil pun sudah hafal, yang terkenal dengan sebutan tiga kul. Tapi utamanya yang disebut Muawwidhataini adalah dua surat, Al-Falaq dan An-Nas. Mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah, a'udzu, ya, aku berlindung birobil falak, pada Tuhannya al-falak. Maksud ayat ini adalah qul ya Muhammadu, katakanlah wahai Muhammad, altaji'u wa a'tasimu birobis subhi. Aku berlindung, aku memohon perlindungan dan pertolongan kepada Tuhan, Tuhannya waktu subuh. Waktu subuh. Alladzi, ya yanfaliqu anhu al-lail, yang mana pada subuh ini adalah malam itu terbuka, ya. Maka disebut al-falak. Falak itu adalah
terbuka dalam bahasa lainnya, ya. Infalaqa, terbuka. Jadi malam pada situ dibelah sama subuh. Ya, waktu subuh itu waktunya malam gelap gulita dibelah. Wa yanjali anhu ad-dhalamu, dan jelas, ya, tersingkaplah darinya ad-dhalam, kegelapan waktu subuh. Qala Ibnu Abbas al-falaqu as-subhu. Ibnu Abbas, ya, mengatakan bahwasanya yang disebut al-falaq adalah as-subhu, falak subuh. Aku berlindung pada Tuhan yang menguasai al-falaq, yaitu as-subuh, waktu subuh. Kaqaulihi ta'ala faliqul isbah, surat Al-An'am ayat 96. Ya, Allah SWT berfirman, ya, faliqul isbah, ya. Faliqul, yang membuka, isbah, pagi hari. Membuka pada pagi hari. Set, dibuka. Wa fi amsalil Arab, dan di dalam, ya, perumpamaan atau kalau bahasa kitanya itu apa ya? Ibarat, ibarat. Ibaratnya orang Arab, ya. Huwa abyanu min falaqis subhi, ya. Yang namanya falak itu adalah lebih jelas, ya, lebih terang daripada falaknya subuh. Qala al-mufassiruna, sehingga para mufassir mengatakan sababu takhsisi subhi bita'awudhi, sebabnya mengkhususkan waktu subuh dengan ta'awudh, memohon perlindungan, adalah anna, ya, in bisa nuri subhi ba'da syiddati dulmati, yaitu terbukanya, ya, terbukanya atau terpancarnya cahaya subuh ba'da syiddati dulmati, setelah malam yang gelap gulita, yang sangat gelap. Ya, kamislil maji'il faraji ba'da syiddati. Seperti perumpamaan, ya, datangnya, apa namanya, kesenangan setelah kesusahan. Malam gelap gulita kan susah. Gelap, tidak bisa melihat dan sebagainya. Kemudian datanglah waktu, ya, terang benderang. Seperti orang yang kesusahan minta ampun, tidak memiliki apa-apa, kemudian datang kebahagiaan. Ya, orang fakir miskin berubah menjadi kaya. Jadi secara langsung, ya. Fakama anal insana yakunu muntadiron li tulu'is subah, dan bahwasanya manusia itu adalah umumnya, manusia itu adalah menunggu datangnya waktu subuh. Fakadzalika al-khaifu yataraqabu an najah, demikian juga, ya, al-khaif, orang yang dalam keadaan ketakutan, yataraqabu an najah, dia senantiasa menanti-nanti kapan datangnya ke pertolongan atau keselamatan. Seperti orang yang belajar menanti-nanti datangnya kelulusan. Seperti orang yang dalam ujian menanti-nanti datangnya hasil nilai. Seperti orang sakit menanti datangnya sehat. Seperti orang miskin menanti datangnya kaya. Itu kan menanti terus. Ya, itu umumnya manusia. Orang yang takut pengen segera keluar dari rasa takut. Ya, itu. Ya, itu berarti namanya al-falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri, dari keburukan, ma, apa-apa, khalaqa, yang diciptakan oleh Allah. Ai min syari jami'il makhluqati, yaitu dari keburukan semua makhluk, ya. Minal insi wal jinni wad dawabi, yaitu keburukan manusia, keburukan jin, keburukan ad-dawab, hewan-hewan melata, kemudian al juh al hawam, hewan-hewan yang beracun. Itu kan perkara-perkara yang ditakuti manusia kan, ya. Manusia bisa takut manusia yang lain karena ada manusia yang berbuat kezaliman, berbuat jahat, suka maksiat, suka menarik pajak, ya, suka naikin harga BBM misalkan. Takut itu rakyat kecil itu, suka menaikkan harga-harga sembako, buruk, keburukan, ya. Wal jin, juga takut kepada jin, ya, jin yang suka menggoda manusia untuk berbuat kemaksiatan. Wal dawab, hewan-hewan, hewan-hewan juga bisa berbahaya, apalagi hewan yang berbisa seperti ular, kalajengking, ya, itu ditakuti manusia. Ya, wa min syarri kulli mu'din khalaqahullahu ta'ala, dan dari kejahatan, keburukan, setiap bahaya yang diciptakan oleh Allah SWT. Jadi kita sebagai umatnya Allah berlindung dengan surat Al-Falaq ini dari
seluruh kejahatan, bukan hanya kejahatan jin ya, tapi kejahatan manusia, kejahatan alam semesta ini. Alam semesta ini kan ya tidak bisa diprediksi. Contohnya bisa terjadi bencana, angin ribut, gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya. Maka dianjurkan untuk senantiasa membaca surat Al-Falaq ini dan disambung dengan surat An-Nas pada setiap setiap hari agar kita bisa terlindung ya dari segala kejahatan makhluk-makhluk Allah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab ya, dan dari kegelapan ghasyiq ya. Ghasyiq itu malam. Ghasyiq itu malam yang gelap gulita. Idza waqaba apabila sangat gelap sekali. Ai min syarril laili idza adlama, dari keburukan malam hari ketika dia gelap gulita, wa istada dhalamuhu, dan gelapnya itu bertambah gelap. Semakin malam, semakin tengah malam bertambah gelap itu bisa menimbulkan keburukan. Karena di malam hari itu potensi keburukannya banyak sekali. Ya, fa inna dzulmatal laili yantashiru indaha ya ahlus syari. Kenapa? Karena di dalam kegelapan malam ya yantashiru indah tersebarlah di sisi gelapnya malam ahlus syari ya, orang-orang yang senantiasa berbuat kejahatan minal insi wal jini, dari jin dan manusia. Umumnya orang melakukan kejahatan itu di malam hari. Kalau di siang hari sangat jarang. Meskipun terjadi tapi jarang. Umumnya malam hari. Contohnya maling, tawuran juga malam hari ya kan anak-anak ya. Perampokan umumnya malam hari. Kejahatan-kejahatan lain, perzinahan juga umumnya malam hari. Perselingkuhan umumnya malam hari. Pokoknya kemaksiatan-kemaksiatan yang diperbuat oleh manusia umumnya terjadi pada malam hari. Ya, menimpa manusia juga umumnya malam malam hari, baik dari jin maupun dari manusia. Walihada qalu fil mithli ya, oleh karena itulah orang-orang Arab mengatakan dalam suatu perumpamaan, al-lailu akhfa lil wail. Ya, al-lailu akhfa lil wail. Ya, malam hari itu lebih lebih samar, lebih samar untuk al-wail, perbuatan yang apa namanya? Buruk, yang dilaknat oleh Allah SWT ya. Maksudnya apa? Maksud dari umpamaan al-lailu akhfa ya, al-lailu akhfa lil wail ya, untuk perbuatan yang terlaknat ya. Di sini itu disebutkan bahwasanya al-lailu akhfa lil wail. Nomor satu, maksudnya af'alu ya, af'alu ma turidu lailan fa innahu as if'al if'al ma turidu lailan fa innahu astaru li sirrika. Maksud dari ungkapan ini adalah al-lailu akhfa lil wail, if'al ma turidu lailan. Silakan kerjakan semua yang kamu kehendaki pada malam hari. Fa innahu astaru li sirrika, karena sesungguhnya malam hari itu adalah lebih menutupi rahasia-rahasia kalian. Ya, rahasia semuanya malam hari, kejahatan malam hari. Orang umumnya dukun-dukun juga kerjanya umumnya malam hari. Ya, jadi ini malam itu kita harus berlindung dari malam. Ya, qala Ar-Razi, Imam Ar-Razi mengatakan wa innama amru ayyata'awwadha. Sesungguhnya ya, umira ayyata'awwadha min syarril lail, diperintahkan untuk berlindung dari keburukan malam hari, li'anna fil laili takhruju siba'u min ajamiha. Karena pada malam hari ya, hewan-hewan buas itu keluar dari sarang-sarang mereka. Wal hawamu min makaniha, dan binatang-binatang yang beracun, yang berbisa keluar juga dari tempat-tempat mereka ya. Wa yahjumu asariqu wal makar, maka ya keluarlah atau menyeranglah, siapa yang menyerang kepada kita untuk berbuat kejahatan, yaitu asarik, umumnya pencuri, wal makar, dan orang-orang yang makar, orang-orang licik, keluarnya pada malam hari ya. Kita juga sering diprank pada malam hari kan, sama
anggota-anggota pejabat dewan di sono. Tiba-tiba malam hari mengesahkan ini, tiba-tiba malam hari mengesahkan itu. Yang tiba-tiba menyengsarakan pada rakyatnya malam hari itu. Itu kejahatan-kejahatan di malam hari itu memang ya sangat berbahaya. Oh ya, al hariq dan terjadilah apa pembakaran, terbakar, bisa terbakar emosinya, ya, terbakar perasaannya, mendidih kepalanya, mendidih dadanya. Semua disebabkan karena kejahatan yang dilakukan oleh malam hari dan umumnya itu malam hari. Ya, wa yaqilu fi al-ghaus dan ya, yaqilu sedikit di dalam malam hari al-ghaus, ya, orang yang bisa membantunya. Wa min syarrin nafasati fil uqad dan dari ya keburukan an-nafasat, ya, perempuan-perempuan yang meniup-niup fil uqadi di dalam uqad, ikatan-ikatan, buntelan-buntelan. Ayat min syarri sawahiril lawati yaqidna aqdan, yaqudna aqdan fi khubutin, ya, dari keburukan as-sawahir para penyihir, ya, penyihir perempuan, allawati yaqudna aqdan fi khubuti, ya, yang mana dia mengikat ikatan di dalam khubut, buhul-buhul, ya, wayan fusna dan penyihir perempuan itu meniup pada buhul-buhul itu, ayan fukhna, ya, fiha, meniup ke dalam buhul-buhul itu, liyadurru ibadallahi bisihrihinna, untuk membahayakan hamba-hamba Allah dengan sihir-sihir mereka, para perempuan-perempuan itu, nenek-nenek sihir itu. Ya, nggak hanya nenek sihir, perempuan muda juga bisa menjadi penyihir. Kalau kita melihat beberapa podcast yang terkenal di negara kita, ada podcast seorang penyihir, ya kan, perempuan penyihir yang masih muda dan dia berhasil menyihir banyak orang, bahkan sampai mencelakainya, sampai membuat menghilangkan nyawa, ya. Wa yufarriqu bainar rajuli wa zawjihi dan memisahkan antara suami dan istri. Itu sihir, ya, maka bahaya. Umumnya penyihir itu perempuan. Kalau penyihir laki-laki umumnya kurang, ya, tapi ada juga penyihir laki-laki. Wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa biidnillah, tapi tidaklah mereka bisa membahayakan seseorang kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir. Kita masih punya Allah dan Allah telah menurunkan apa itu? Menurunkan surat untuk menangkal sihir, yaitu ini Muawwidzatain, surat Al-Falaq dan surat surat An-Nas. Qala fil bahri, disebutkan ya di dalam kitab Al-Bahru, wa sababu nuzulil, ya, dan sebab-sebab turunnya ayat ini yaitu Al-Muawwidzatain adalah qissatu Labid bin A'sam. Kisahnya Labid bin A'sam. Labid bin A'sam ini adalah pemuda seorang Yahudi, ya, Yahudi alladzi sahara Rasulullah SAW, yang mana dia itu menyihir Rasulullah SAW fi mushtin musyatotin, ya, di dalam mushtin itu sisir, musyatotin rambut, ya. Jadi Labid Labid al-Asam ini atau Labid bin al-Asam ini, menurut ceritanya dia itu kerjaannya dia pembantu Nabi yang suka nyisirin rambutnya Nabi. Ketika beliau nyisir itu kan sisir, ada rambutnya yang rontok gitu. Nah, rambut yang rontok itulah yang digunakan untuk menyihir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fi mustin, dalam sisir, ya, musyatotin, dan rambut-rambut yang jatuh dari sisir. Wajufi, wajufin, ya, atau jufitol adid dzakarin. Jufin itu adalah kulit kulit ketombe lah, bisa dianggap sebagai ketombe, kulit kepala atau kulit dari muka, kulitnya Nabi Muhammad SAW, ketombenya Nabi Muhammad SAW, ya, di dalam dari sisiran itu kemudian diambillah rambutnya, sisirnya, kemudian kulitnya, ya, wawitrin, ya, ma'khudun, dan tiga ikatan, tiga buntelan, ya,
Fihi ihda asyrata uqdatan. Di dalam tiga itu adalah 13 ikatan. 13 ikatan. Ya. Maghruzin bil ibari. Ya, kemudian ikatan-ikatan itu ditusuk dengan jarum-jarum. Nah, tusuk dengan jarum-jarum tuh. Makanya tukang santet itu kalau kita lihat di film-film itu ada boneka, di situ ada rambutnya dan sebagainya, ditusuk-tusuklah dengan jarum-jarum itu. Ternyata itu juga zaman Nabi sudah dilakukan. Bahkan ilmu sihir ini bukan hanya zaman Nabi Sulaiman juga sudah ada ilmu sihir itu. Ya, ilmu sihir. Jadi ikatan rambut Nabi ya, dipundel-pundel kemudian ditusuk-tusuklah menggunakan jarum. Sehingga Nabi Muhammad SAW merasakan sakit. Nah, itulah efek dari santet itu. Ya, fa'unzilat alaihi al-mu'awwidhatani, maka diturunkanlah atas Nabi Muhammad SAW itu mu'awwidhatani, dua surat perlindungan, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Faja'ala kullama qara'a ayatan in halat uqdatun, ya. Setiap kali Nabi membaca satu satu ayat maka terlepaslah satu ikatan. Karena Muawwidzatain itu terdiri atas 13 ayat. Ya, Al-Falaq ditambah An-Nas itu 13 ayat. Maka satu ayat membuka satu ikatan, satu ayat membuka satu ikatan. Ya, wa wajada fi nafsi ya khifatan ya, salam. Dan ketika itu Rasulullah merasa lebih ringan. Setelah membaca itu lebih ringan. Hatta in halat ya al-uqdatul akhirah, sampai terbukalah ikatan terakhir. Faqama, kemudian Rasul ternyata bisa berdiri. Bahkan nama nusyita min iqalin, seolah-olah dia telah terbebas, terlepas dari ikatan-ikatan. Jadi tadinya Rasul berbaring saja tidak bisa ngapa-ngapain. Setelah baca itu ya maka seolah-olah dia bebas, free, karena terbebas dari santet-santet itu. Ya, ini kisahnya ya ada yang doib dan ada yang sahih. Tapi kisah menurut Imam Ali Al-Sabuni ya di sini diceritakan ya ada kisahnya yang doif, tapi tentang penyihiran Nabi Muhammad SAW itu adalah sahih, bahwa Rasul di disihir sama seseorang pada masa itu kisahnya sahih dan turunlah surat ini. Memang surat ini sebab asbabun nuzulnya, sebab turun surat ini adalah karena Rasulullah disantet. Ya, ketika disantet itu ya kemudian Rasulullah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memberitahu bahwasanya engkau disihir sama sama seseorang. Kalau di dalam hadis bukan namanya Labid, Labid bin Al-Asam. Kemudian malaikat Jibril memberitahukan bahwasanya itu ikatannya ada di sumurnya fulan, ada di sumur situ ikatan-ikatan pun. Maka kemudian Rasulullah SAW menyuruh Imam Ali, ya menantunya, untuk untuk apa? Untuk mengambil buhul-buhul itu yang ada di dalam sumur, kemudian dibacakanlah Muawwidhatani ini. Ya, surat Al-Falaq Anas kepada buhul-buhul itu dibacakan sama Imam Ali setiap kali satu ayat dibaca selesai, maka Rasulullah merasa enak lagi, merasa enak lagi, merasa enak sampai bacaan terakhir surat Anas. Ya, ayat terakhir Rasulullah langsung sehat, segar, segar bugar. Nah, ini adalah surat Al-Falaq. Oh, ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang-orang yang hasid, orang-orang yang dengki, idza hasada, ketika mereka dengki. Ai min syarril hasidi alladzi yatamanna zawala ni'mati an ghairi. Orang hasad itu siapa? Yaitu orang yang menginginkan kenikmatan orang lain itu hilang. Itu hasad, coba itu. Banyak kan orang-orang kayak gitu. Ya, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu hasad. Wala yarda bima qasamahullahu ta'ala, dan orang hasad itu tidak ridho, tidak ikhlas dengan yang Allah berikan kepada orang lain. Orang lain diberikan harta yang banyak, dia merasa sedih. Orang lain beli ini, dia sedih. Orang lain kesusahan, dia malah senang. Ini orang yang sangat berbahaya nih. Makanya kalau kita membaca surat ini ya, agar kita bisa terlindung dari
orang-orang seperti ini. Orang-orang kalau kita punya tetangga seperti ini, tetangga yang hasad, betapa neraka itu, ya, lingkungan kita itu. Ya, kita mendapatkan nikmat sedikit tidak disukai. Bahkan ada kan di YouTube, ya, di berita-berita ada seorang ibu nenek-nenek yang tidak suka sama tetangganya, hanya dilempar kotoran, dilempar kencing, dilemparin sampah sudah bertahun-tahun. Itu kan tersiksa benar kalau kita punya tetangga yang hasad. Maka bagaimana agar kita terhindar dari tetangga hasad? Ya, itu salah satunya minta pertolongan kepada Allah dengan membaca surat ini. Ya, tentu ya kalau sudah kita minta pertolongan juga syariatnya kan ini adalah secara akidah kita meyakini bahwasanya surat Al-Muawwidhatani ini adalah bisa melindungi kita dari kejahatan-kejahatan semua. Tapi syariatnya itu tetap harus dilakukan. Kalau kita pengen terhindar dari sesuatu, misalkan terhindar dari binatang-binatang, ya jangan dekati tempat binatang. Buas, binatang beracun, jangan ganggu. Ya, misalkan kita mau cari tetangga yang baik, ya kita sebelum pindah rumah atau sebelum cari kontrakan, ya kita survei dulu apakah tetangganya baik atau tidak. Apakah tetangganya orang-orang yang soleh atau tidak, rajin ibadah atau tidak. Ya, itu baru ya nanti akan terasa benar ya apa namanya manfaat dari surat Al-Falaq dan Anas yang kita baca setiap hari itu. Benar-benar melindungi kita dari kejahatan semuanya. Ya, termasuk kejahatan dari para pemimpin-pemimpin dolim ya yang senantiasa mendolimi rakyatnya siang dan malam. Mereka membuat peraturan-peraturan yang mendolimi rakyat, ya menaikkan harga-harga BBM sehingga harga bahan pokok ikut naik. Itu mendolimi rakyat. Umumnya mereka juga menurunkan kebijakannya pada malam hari. Maka kita berlindung dengan membaca surat ini, tapi jangan hanya berlindung dengan bacaan saja. Syariatnya harus dilakukan apa? Kita muhasabah lil hukam. Ya, muhasabah lil hukam itu apa? Menasihati penguasa. Ya, karena kita menasihati penguasa itu adalah jihad yang paling afdal untuk saat ini. Ya, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal adalah kalimat yang hak di hadapan pemimpin yang dolim. Sekarang adalah afdalnya adalah itu. Kalau jihad perang sekarang itu belum afdal kecuali di Palestina. Kalau kita di Indonesia jihadnya adalah kalimatul haq. Nasihati penguasa, wahai penguasa, terapkan syariat Islam. Wahai penguasa, turunkan harga BBM. Wahai penguasa, ya, janganlah engkau mematoki pajak kepada rakyat miskin. Janganlah engkau memberikan konsesi tambang kepada swasta, kepada orang-orang asing. Kelolalah negara dengan baik dan benar menggunakan syariat Islam itu baru kalimatul haq. Barulah kita membaca surat ini maka akan terasa efeknya. Semoga ini bisa membantu ya kepada kita semua untuk menolong diri kita dan orang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.